Banyak konten-konten video di YouTube yang membahas mengenai tanaman Drosera ini. Jadi ada 3 hal yang akan saya kupas mengenai tanaman Drosera ini berdasarkan konten-konten video yang ada di YouTube. Halo sahabat Green Kenat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tanaman karnivora yang bernama Drosera atau biasa juga disebut sendu, dan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan embun matahari. Ada sekitar 194 spesies tanaman Drosera ini. Yang salah satunya ini tanaman Drosera spesies burung manii. Jadi banyak konten-konten video di YouTube yang membahas mengenai tanaman Drosera ini. Jadi di sini saya akan mengupas isi dari konten-konten di YouTube yang membahas mengenai tanaman ini, mulai dari cara merawat sampai cara memperbanyak tanaman ini. Namun sebelumnya, bagi kawan-kawan yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, kiranya mau menekan tombol subscribe-nya. Baik, kita lanjutkan. Saya tertarik memiliki tanaman ini karena menonton video-video di YouTube yang membahas mengenai tanaman ini. Jadi ada 3 hal yang akan saya kupas mengenai tanaman Drosera ini berdasarkan konten-konten video yang ada di YouTube. Pertama, dijelaskan bahwa tanaman Drosera ini memangsa serangga kecil sebagai makanannya dengan cara memikat, menangkap, dan mencerna serangga menggunakan tentakel-tentakel yang memiliki lem yang terdapat pada ujung-ujung tentakelnya. Tentakel itu terdapat pada permukaan daunnya. Bisa lihat seperti ini, tentakel-tentakelnya sangat halus. Dan tanaman ini juga tidak memerlukan perawatan khusus. Tidak perlu diberi pupuk, tidak perlu diberi obat-obatan anti serangga, jamur, dan lain-lain, dan tidak perlu disiram. Cukup pot tanamannya direndam dengan air yang bermineral rendah. Ini bisa air hujan, air RO, air tetesan AC, atau air kemasan yang bermineral rendah. Menggunakan wadah, ini wadahnya, untuk penampungan air dengan ketinggian sekitar 30% dari tinggi media tanamnya. Ini media tanamnya. Tingginya sekitar 30% air rendamannya. Di sini saya menggunakan air tetesan AC. Di awal saya memiliki tanaman ini sekitar 2 bulan yang lalu, di mana saya membelinya secara online. Diberikan pot berwarna hitam yang ini. Namun kemudian saya ganti dengan pot yang berwarna bata, merah bata. Tanaman ini pada saat dibeli berukuran kurang lebih 1 cm saja dan memiliki 5 helai daun. Setelah 2 bulan dengan mengikuti petunjuk cara memelihara tanaman Drosera ini berdasarkan konten-konten video di YouTube tanpa memberi perlakuan khusus kecuali sekedar menambahkan air rendah mineral pada wadah penampungannya saat airnya berkurang, sekarang tanaman ini menjadi berukuran sekitar 4 cm dan memiliki banyak daun, dan juga tumbuh bunga di ujung-ujungnya seperti ini. Jadi apa yang dikatakan konten-konten video di YouTube itu betul, dimana tanaman ini tidak memerlukan perawatan khusus, disiram, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, masih menurut video-video yang ada di YouTube yang membahas mengenai cara memanen tanaman Drosera ini. Dijelaskan bahwa tanaman ini sangat mudah untuk diperbanyak. Pada bunga-bunganya yang sudah matang, yang ditandai berwarna coklat, seperti ini yang sudah matang, sedangkan yang ini yang belum matang berwarna hijau.
terdapat biji-biji yang merupakan benih dari tanaman Drosera yang dapat disemai lalu menghasilkan tanaman baru. Jadi mari kita sama-sama buktikan apa benar di dalam bunga-bunga ini terdapat biji-biji calon tumbuhan tanaman Drosera ini. Di sini saya telah menyiapkan sebuah wadah yang dialasi dengan kertas putih agar biji-biji Drosera yang kecil-kecil dapat terlihat. Jadi dari beberapa video di YouTube yang saya tonton tentang memanen tanaman Drosera ini, ada beberapa cara dalam memanennya. Ada yang memetik kantung-kantung bunga yang ini menggunakan pinset satu persatu, kemudian memilin-milinnya agar biji-bijinya jatuh. Ada pula yang langsung memotong tangkai bunganya lalu dimasukkan ke plastik, kemudian ditepuk-tepuk sehingga biji-bijinya jatuh ke dalam plastik. Dan masih banyak cara lain yang ada di video-video YouTube. Tapi di sini saya pilih salah satu cara saja, dengan cara langsung memotong tangkai bunganya semuanya ini, kemudian nanti akan saya pilin-pilin. Ya, kita potong dulu di sini. Ya, ini sudah terpotong. Kemudian kita pilin-pilin bunganya. Ya, seperti ini biji-bijinya bisa terlihat. Ini yang sangat-sangat halus ini. Itulah biji-biji Drosera, kecil sekali. Jadi apa yang dikatakan konten-konten di YouTube mengenai pertumbuhan perbanyakan tanaman Drosera dari kantung-kantung bunganya itu terbukti benar. Ini dia biji-bijinya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk memperbanyak tanaman Drosera ini, menurut video-video di YouTube adalah dengan cara menyebar biji-biji Drosera ini di atas media tanam, yaitu sphagnum moss. Kemudian diletakkan dalam satu wadah diisi air sekitar 30% dari media tanamnya. Namun sebelum disemai, dianjurkan untuk dijemur dahulu di bawah sinar matahari. Jadi sekarang kita jemur dahulu biji-biji ini. Mari kita jemur. 8 hours later. Setelah biji Drosera dijemur, sekarang kita akan lanjutkan ke proses persemaian. Ini dia biji-bijinya yang telah dijemur. Di sini saya sudah menyiapkan wadah yang telah berisi media tanam, yaitu sphagnum moss yang telah dibasahi dengan air rendah mineral atau air ber-TDS rendah. Kemudian wadah penampungan air rendah mineral. Di sini saya siapkan air tetesan AC yang sudah saya tampung sebelumnya. Untuk cara menyiapkan media tanamnya ada di video-video saya sebelumnya yang membahas tanaman karnivora lainnya seperti PVT dan kantung semar. Jadi sahabat-sahabat bisa melihat cara menyiapkan media tanamnya di video-video tersebut. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai persemaian biji-biji Drosera ini. Kita angkat biji-biji Droseranya dari wadah penampungannya. Lalu
kita sebarkan biji-biji ini di atas media tanam secara merata supaya tanaman nanti kalau tumbuh tidak bertumpuk. Selanjutnya kita tutup wadah media tanamnya agar bertujuannya untuk menjaga kelembapan. Lalu kita letakkan di atas wadah penampungan air berTBS rendah. Sebelumnya kita isi dulu dengan air. Kira-kira tingginya sepertiga dari tinggi media tanam. Ya, di sini media tanamnya segini, kira-kira tingginya itu seperti 30%-nya setinggi ini airnya. Lalu kita rendam. Ya, gitu kira-kira. Dikarenakan menurut video-video di YouTube yang membahas cara menyemai tanaman Drosera ini membutuhkan waktu semai atau sprout biji-biji ini paling cepat 2 minggu atau bahkan sampai 2 bulan, sehingga untuk membuktikan keberhasilan atau tidaknya persemaian biji Drosera ini akan saya perlihatkan pada video saya selanjutnya. Jadi sampai di sini dahulu video saya kali ini yang mengupas tentang isi dari konten-konten video di YouTube yang membahas mengenai tanaman Drosera ini. Tunggu video saya ya selanjutnya untuk memperlihatkan hasil dari persemaian Drosera ini. Selamat mencoba dan selamat membuktikan. Salam.